kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjadi batu penjuru. Sebagaimana dalam kitab Injil dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus yang disalibkan oleh ahli-ahli hukum Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang berdosa telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru ini menjadi batu yang paling penting. Bukan sekedar batu yang menjadi fondasi, tetapi ini menjadi penentu tentang kokohnya satu bangunan. Banyak sekali batu di samping ini. Dan batu merupakan material penting untuk dapat mendirikan rumah sebagai fondasi. Dengan fondasi yang kokoh, maka rumah yang akan dibangun bagaimanapun bentuknya akan dapat kuat dan stabil. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah ada batu yang hidup? Mengapa dalam nats kita hari ini dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan bait suci suatu rumah rohani. Artinya apa? Ketika kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah adalah sebenarnya hati seorang yang sudah membatu. Batu itu keras. Jika batu itu dilemparkan mengenai kepada seseorang, maka efek dari batu yang kena itu adalah kesakitan. Sifat-sifat yang demikian, hati yang membatu itu pada hakikatnya tidak disukai oleh orang banyak. Sehingga ini harus dirubah. Siapa yang bisa merubah hati yang keras? Adalah Roh Kudus. Dari mana mereka bisa mengerti kebenaran? Dari firman Tuhan. Sehingga inilah yang ingin Rasul Petrus katakan. Kita sudah menjadi batu yang hidup. Yang dulunya berada dalam kuasa dosa, kuasa maut. Ini telah diubah melalui batu penjuru, yaitu Yesus Kristus sebagai iman yang menyelamatkan. Sehingga saudara, janganlah menjadi manusia yang keras hati. Maulah diubah Roh Kudus melalui firman Tuhan. Jangan keraskan hati saudara. Lihat, Firaun menjadi raja yang mewakili semua raja di dunia ini. Kekerasan hatinya membuat bangsanya harus mengalami penderitaan. Apakah saudara akan menderita di masa depan? Itu bisa mungkin ketika saudara tidak mau diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui batu yang hidup inilah maka kita akan mempersembahkan persembahan rohani. Tidak ada persembahan rohani yang benar-benar berkualitas jika hati yang mempersembahkan itu adalah hati yang penuh dengan kemunafikan. Hanya hati yang telah diubahlah yang bisa mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Persembahkanlah hidup saudara menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan lewat karya nyata saudara. Jangan lagi memiliki hati yang keras seperti batu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih telah mengubah
pikiran, hati, dan perbuatan kami, sehingga kami menjadi batu yang hidup, yang dapat membangun bait suci-Mu sebagai tempat untuk persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Engkau telah menjadikan kami menjadi bait suci-Mu. Ubah kami Tuhan, sehingga melalui kami nyata karya-karya kuasa Roh Kudus yang dilahirkan melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik. Mampukan kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.